Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benarti Caksono dengan NIM C1401231035. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan ArcGIS dalam membuat peta. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita add data. Nah, di sini kita bisa masukkan data yaitu bahan filter native. Kita pendek mana itu dari folder yang kita sudah buat untuk data ini, data ArcGIS. Oke, kita add saja. Lalu muncul seperti ini, kita bisa tambah data lagi, lalu kita masukkan data lahan 2, kita add lagi. Kita klik yang lahan 2 dolar. Lalu kita add. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bisa kita klik kanan ini, kita display isi data, lalu kita edit, kita masukkan ini favorit yaitu WGS 514 UTM zone 48S. Kita klik dulu, kita oke, kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, seperti tampilannya dia akan muncul titik-titik. Nah, kita bisa ubah titiknya. Itu kita klik kanan 2 kali, lalu kita klik oktagon 1, kita ubah jadi ukuran 15. Itu kita beri warnanya yang warna merah aja. Oke. Seperti ini. Kita bisa lanjut ke ini, ke lahan 2 event. Itu kita bisa klik kiri 2 kali. Nanti kita ke general source, ke general, kita ubah namanya jadi koordinat underscore lahan underscore 2. Setelah itu kita ini label saja jangan lupa diubah, kita ubah jadi Times New Roman. Ukurannya 15 dengan fontnya jadi bold dan warna putih. Kita klik oke. Ini kan masih belum ada nama-nama titiknya, kita bisa klik kiri kanan, lalu kita ke label feature. Seperti ini, dia akan muncul titik-titiknya. Selanjutnya kita bisa untuk selanjutnya kita akan membuat garis-garis apa dari garis-garis sepertinya. Kita bisa lanjut aja ke editor. Sebelum itu kita ke Windows dulu, kita ke katalog. Nah, kita di sini bisa langsung ke folder ininya. Kita klik kanan folder. Ininya kita new, kita save file. Lalu kita ubah dulu dari batas underscore lahan underscore 2. Lalu ini VTR tadi kita buat di poligon, lalu kita editnya ini kita masukkan ini yang profil tadi. Oke, oke, lalu kita oke lagi. Dia akan muncul di sini. Nah, ini kita bisa lanjut kita ke editor. Oke, ini katalog kita tutup dulu biar kelihatan lebih besar. Ini kita ini batas lahan ya. Kita bisa edit editor ini, start editing. Kita pencet ini, dia akan lalu kita ke mana? Ke ini editing window, track feature. Kita pencet ini kan poligon dan dia akan kursornya bakal menjadi plus ya. Oke, kita tarik aja. Ini. Nah, kita lagi garis pinggir. Ya, batas lahannya aja. Jadi nggak usah tengah juga. Jadi itu kita balik ke BM, kita klik 2 kali. Udah seperti ini. Lalu kita bisa untuk mengubah warnanya, kita ini dulu. Kita bisa mengubah warnanya, kita ubah, kita tambah warna dengan lainnya itu 2, warna. Lalu kita beri warna kuning. Lalu kita oke. Oh ya, jangan lupa kita stop editing dulu biar nggak rusak. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa buat untuk apa? Buat titik tengah. Titik tengah itu bagaimana? Kita batas lahan, kita klik kanan, masuk open attribute table, kita bisa langsung ke sini. Kita ke add option, kita ke add field, lalu kita tulis ininya luas lahan, luas underscore lahan. Lalu kita pilihnya teks. Nah, teks ini, lalu kita pilih oke. Ini. Lalu kita lanjut, kita option lagi, kita pilih affiliate, lalu kita ketik X, lalu kita pilihnya double. Oke, sama seperti tadi kita affiliate lagi, kita klik Y, lalu kita double. Oke. Nah, untuk ini gimana kita bisa klik ini luas lahan nih. Kita klik kanan, lalu kita calculate geometri, lalu kita pilih area, habis itu 2 hektar. Jadi, seperti ini. Kita lagi X-nya juga calculate geometri, kita pilihnya X koordinat, lalu kita meters. Sama seperti tadi juga lakukan seperti X area, ini jadi Y koordinat centroid, meters juga. Oke. Setelah itu kita ke export. Untuk export kita bisa ke sini. Ini kita akan ke file ini. File apa kita menyimpan ini. Lalu kita ganti nama jadi titik underscore tengah. Nah, setelah itu kita save as type-nya ke the base table. Kita save. Lalu kita oke, yes saja. Dia akan muncul di sini. Kita close saja. Kita bisa lihat di tengahnya mau ada nih. Kita bisa klik kanan di sini di tengah, langsung display isi data. Lalu kita edit dulu, masukkan WGS ini. Lalu kita oke lagi dan oke. Dia akan muncul nih kelihatan kecil. Nah, karena ini masih kecil kita bisa edit lagi. Klik ini 2 kali. Lalu kita ukur bentuk 15, ukuran 15, lalu kita beri warna yang beda lagi, warna biru. Warna yang biru aja. Lalu kita oke. Kebetulan ini untuk pakai ini kita pakai gunakan circle 3 ya. Lalu kita fokus 15. Lalu kita berwarna ini aja, merah aja lah. Lalu kita oke. Oke, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita bisa lanjut untuk melakukan ini. Untuk cara pengeditannya. Setelah itu kita bisa lanjut ke ini layout. Kita tengahin dulu ya. Jadi biar nanti tentang mungkin seperti ini. Maksudnya seperti ini. Untuk kita layout view. Pada seperti ini, kita bisa klik ke atasnya, klik kanan. Lalu itu kita patch and prints. Patch and prints ini. Lalu kita pilih A4 dengan ininya landscape. Jadi seperti ini. Lalu itu kita pakai aja. Oke, seperti ini kita bisa. Nah, ini kita bisa apa kayak kecil-kecil gitu. Klik kanan kita bisa. Berarti untuk klik kanan properties, mana properties? Klik kanan ini gambarnya ya, properties. Habis itu kita pilih grids, kita pilih koordinat sistem dulu. Habis itu kita pilih favorites, kita oke. Ini kita pilih dulu oke. Sudah, setelah itu kita klik kanan lagi, kita properties, lalu kita ke grids, habis itu ke new grids, pilih yang measured grids, lalu kita next, tunggu, label soal ini diubah juga, next, habis itu kita next lagi, habis itu kita next lagi, habis itu kita oke. Nah, dia akan tampilnya akan seperti ini, ada angka-angkanya di kanan kiri dan kita. Setelah itu kita bisa untuk apa ya, untuk ini, untuk kayak kecilin gitu, kita bisa kecilin. Jadi untuk ini kita bisa kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya, jadi jangan sampai
Ini ya, di untuk klik bisa kita untuk ini. Ini kita akan gedein dikit. Oke, seperti ini. Kita rapiin dikit lagi. Belum rapi. Oke, sudah rapi. Nah, ini setelah itu kita bisa lanjut ke drawing. Di drawing ini kita bisa rectangle. Berarti drawing itu rectangle ini. Aduh, depan ini udah ya. Nah, ini kita drawing sampai seperti ini. Kita bisa tarik garis ini, tarik kayak kotak ini guna buat ini namanya garis tepi ini ya. Kita pilih ini, kita rapiin dikit. Harus rapi, jangan nggak rapi ya. Oke, setelah ini kan ini begini nih. Kita klik kanan, kita properties, lalu kita fill colornya warna putih, oranye colornya warna apa? Warna hitam aja. Lalu kita kasih width 2. Oke. Salah. Ini harus jangan fill color, harus no color. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjut ke klik kanan, lalu itu ke klik kanan, lalu itu ke klik kanan. Oh ya, klik kanan garis ya. Klik kanan garis. Berarti ini yang lain. Apa ini ya? Tunggu. Klik kanan. Nah, ini kita bisa kali ini ke order, lalu kita send to back. Oke, setelah itu, dan nih kita bisa, ini kita lihat tuh, kita bisa gunain. Terus kita bisa drawing lagi. Kita ke ruler dulu. Aduh, salah. Ruler, kalau ruler salah ini kita bisa ke hide ruler. Hide ruler. Aduh, gimana tuh? Wait. Kita ke tools dulu, ke tools. Oh, hide ruler salah nih. Tunggu ya, kita kehilangan ruler kita. Oh, ini. Salah. Nah, ini kita salah. Ini kita bisa, aduh, nih, kebenaran ini kita klik guide. Ini kita klik guide. Nah, ini kan udah garis itu untuk biar rapi ya. Jadi kita akan pilih di sini. Nah, sini ya. Nah, setelah itu kita bisa untuk pakai ini, kita pilih yang lain. Itu kita karena ini kita bisa karena gunanya garis bantu ini untuk mudah dalam membuat lurusan dia jadi nggak mencong-mencong gitu, nggak miring-miring. Kita bisa tarik lurus ini. Oke, klik 2 kali. Setelah itu kita bisa hilangin ini ya. Oke, seperti ini. Ini kita gedein lagi ya, biar bagus sedikit. Nah, itu bagus. Terus kita selanjutnya kita bisa untuk membuat, nah ini kita bisa dengan tambah logo. Tambah logo itu dari kita bisa untuk ke ini, kita akan ke PPT-nya, ke PPT. Ini logonya kita bisa tekan aja. Kita bisa masukkan logo ya. Logonya kita copy dulu, itu kita paste. Nah, ini untuk logo ini bisa kita sesuaikan aja ukurannya. Kita sesuaikan agar rapi ya. Oke, kita sudah bisa lihat apakah sudah rapi. Kita lihat dulu. Oke, jadi ya sudah ada ketan. Oke, ini sudah rapi. Kita rapi dikit aja, kita rapi aja. Itu udah kita masukkan ini. Kita masukkan teks ini. Ini kan. Kita masukkan teks ya. Ini teks yang ini. Aduh, teman logo zoom ya. Nah, ini kita masukkan teks ini. Nah, kalau gini, bukan oke. Ini kita klik ini kanan untuk kita klik 2 kali ini. Nah, ini kayak gini kita bisa setting. Nah, ini kita sesuaikan aja. Kita pilih departemen berarti engineering, engineering, aquaculture. Terus kita bawahnya lagi itu Budi. Kita lupa untuk ini ya kata-katanya. Lupa kalau kata-katanya kita baca dulu. Oke, setelah itu kita bisa lanjut lagi. Ini tadi sudah baca dulu, tadi lupa apa yang harus dimasukin. Oke, nama aja engineering aquaculture. Kita tulis Budi departemen. Salah. Salah lagi. Departemen budidaya perairan. Nah, setelah lagi kita tulis di sini adalah fakultas perikanan dan kelautan. Itu kita tulis IPB University. Oke, setelah itu kita bisa. Nah, kita ubah dulu ini ke Times New Roman. Ini bisa kita pilih berapa ya? 12. Itu kita bold. Itu kita pilih kata tengah yang ini kita oke dulu. Nah, kata tengah jangan lupa. Oke, sudah dari ini bisa kita rapikan lagi. Kita pilih lagi aja. Oke, sudah gini nah setelah itu kita bisa gunain penggaris lagi. Penggarisnya itu untuk sini. Ini udah penggaris kita gunakan. Itu kita tarik line lagi.
Oke, setelah itu udah, kita bisa pilih ini. Salah. Sebelum klik dua kali, klik kiri dua kali, kita terus. Setelah itu udah, ini bisa kita properties lagi untuk ini bisa kita hide dulu ini ya, klik hide-nya. Oke, udah gini. Ini bisa kita rapiin lagi, kita pindahin ke atas. Ya, sedikit rapi, lalu kita bisa, aduh, otak-atik lagi ya. Nah, ini kita otak-atik. Aduh, ini akis kita ada error. Sabar. Oke, akis kita error. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah itu kita bisa kita rapiin dikit lah ya, biar rapi. Oke, sudah. Wah, eh, oke tadi ada error, masih error juga kan, masih ada klik-klik. Jadi kita tunggu dulu. Jadi kita, jadi, oke setelah ini tadi kita pause dulu tadi soalnya error ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, itu kita bisa ini kita copy, lalu kita sebelum itu kita akan buat apa namanya? Buat masa kompas. Jadi kita bisa ke klik kanan, ke kanan udah properties. Lalu itu ke bukan Pak. Kita bisa ke mm, masa kompas itu insert, mana insert, insert saya lupa sedikit tadi. Maaf, maaf, maaf. Lalu kita unlock arrow, lalu kita bisa pilih kompas bebas mau yang mana. Jadi kita akan pilih yang ini, yang 4, lalu kita oke. Nah, dia ini tersembunyi, jadi kita cari dulu nih. Di mana kompasnya? Oh, tidak ada. Oke, kita pelajari lagi deh. Dan tahu kita. Nah, ini. Oh, ini ada nih. Nggak kelihatan di kitab saja. Nah, lihat aja. Nah, untuk kompasnya bisa kita atur juga. Untuk ukurannya kita ukur segini udah gede-gede banget ya. Kita langsung masukin, lalu kita tambah teks, kita copy lalu kita kuras. Mana teksnya? Ada nggak kelihatan? Nggak salah, tadi salah masukin, salah kompas. Kita lihat dulu. Nah, ini yang di kompas ini kita copy, copy. Nah, itu dia. Setelah itu kita bisa tulis legenda, berarti kita tulis ini skala. Nah, skala skala itu banyak ya. Jadi kita maaf, maaf sedikit ada lag. Oke, tadi ada masih patah-patah. Jadi sebelum ini sebelum skala kita harus memberikan judul dulu, ini apa namanya, kita copy dulu. Kita kopas, kita paste aja. Kita cari-cari dulu mana? Mana kan? Yang ada tersembunyi emang. Copy lalu kita tekan. Nah, ini karena tadi ya. Jadi kita bisa kita rapiin seperti ini. Lalu kita properties, kita ganti nama judulnya jadi peta peta aduh. Oke, ini tulisnya itu peta proyek field trip. Field trip BDP 60 Karikil. Kari kari Karikil. Nah, ini jangan lupa sih pilihnya tengah ya. Kita tap sini. Kita rapin aja. Oke, sudah. Kita boleh lanjut lagi sini. Nah, setelah itu ini kita copy, lalu kita paste. Salah ini ya, salah copy. Nah, ini kita copy, lalu kita paste. Itu kita ini tulis dulu namanya skala proyeksi. Skala proyeksi tunggu. Skala proyeksi. Eh, lanjut aja. Kita kasih nama skala proyeksi. Terus kita bawahin kita WGS UTM 1984 adalah itu yang kita gunakan 248S zone dulu zone 48S sudah kita kata kiri terus kita kembali dulu dong, kita kembali lagi skala salah oke. Nanti kita bisa ini kita rapi-rapiin dulu, oke. Nah, untuk skala gimana kita bisa ke insert, untuk kita ke ada dua nih, ada scale bar sama scale kita pakai scale dulu. Untuk scale kita akan ke sini, kita properties, untuk kita ubah menjadi sama ke relative example dulu. Ini kita ubah ke nanti ini ubahnya ke patch unitnya bakal ubah di sentimeter. Lalu untuk ini ya, map unitnya bakal ke meter. Oke, sudah benar, sudah. Lalu kita ke itu ke absolute sampel gini. Oke. Oke, kita oke. Nah, ini. Oh ya, ini kita ubah dulu ya ininya ke time sama juga, jangan lupa ini ke 12 kita bawa. Oke. Lalu kita bisa jangan di bawah ini ya bentuknya. Masukin. Nice. Oh, udah, kita untuk buat yang skala batangnya atau skala bar. Kita pilih yang ini automatic scale bar 1. Kita properties dulu. Oke, kita ke division kita ke sentimeter. Sentimeter ini kita ke sentimeter. Mana sentimeter kelihatan? Sentimeter. Lalu untuk apa? Division unitnya, label division unit biasanya division unit oke.
kita oke. Setelah itu kita bisa jadiin. Nah, rapin lagi ya. Aduh, salah. Oke, setelah itu kita bisa kopas lagi. Ini kita taruh gini. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Di bawahnya itu ada legenda. Untuk legenda itu di mana? Pertama kita kopas dulu ini. Ini kita bisa kopas, kita ganti nama jadi legenda. Seperti ini. Oke. Untuk legenda itu sendiri itu kita akan pencet insert. Lalu kita di sini akan ada legend ini. Nah, untuk legend ini kita bisa kurangin yang ini. Yang engineering ini. Nah, itu kita pindahin. Kita gini. Set. Nah, udah ini tinggal next. Untuk ini legend terusnya legenda. Karena kita bisa ini fontnya itu kita bisa command. Lalu untuk ini bisa kita oke, ini aja. Oke. Next. Next saja langsung. Nah, seperti ini. Oh, ini kita rekap saja. Ini nggak usah. Nah, ini kita edit dulu karena ada sedikit salah kata. Oke. Itu kita bisa copy lagi. Copy. Lalu kita ini. Setelah itu kita bisa tambah peta index. Yang mana peta indexnya kita bisa kita copy. Kita coba copy. Ada dua ya. Jadi kita hapus dulu satunya biar. Ini kita ke peta index. Kita bisa kiri. Lalu kita masukin. Kayak gini. Lalu kita bisa, nah untuk peta index kita bisa masukin ini ya. Dan ini kita bisa, kalau emang susah kita bisa masukin PPT dulu. Dan PPT. Jadi untuk salah, kita bisa seperti spice ini kita index. Nah ini bisa kita pilih ke arkisnya. Ini jadi kita bisa lihat ke gedean ya. Oke, setelah ini tadi sudah saya rapikan dulu. Nah, kita bisa lanjut lagi untuk ini kita ctrl aja masuk ke rapi. Jadi kita buat pembatasnya gitu. Oke, kita bisa ini bisa kita rapikan dulu biar rapi. Setelah itu kita bisa ini. Nah, setelah itu kita copy lagi. Kita copy, kita free. Nah, kemudian lihat untuk kesalahan. Oke, ini harus kita hapus lihat dulu. Atau kita bisa kita copy, kita copy. Di sini kita bisa masukin sumber. Kita fokus lagi, kita copy sumber bahwa itu adalah WGS UTM zone 48 S. Nah, ini oke. Seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa copy dulu. Nah, itu kita bisa tinggal copy lagi. CTRL, itu kita paste. Tarik lagi. Aduh, ini. Itu dulu yakin banget. Setelah itu kita bisa ini kita kopas lagi. Copy, kita copy. Kita bisa ganti nama menjadi nama kita. Oh, beserta juga dengan tanggal kita buat ini dari 26, 27 sekarang, 27 April 2025. Oke, kita bisa rapikan dulu. Oke, bisa kita rapikan juga sedikit biar rapi. Nice. Kita zoom dulu. Oke, mungkin ini scanner saya. Mungkin kalau ada salahnya saya masih belum sempurna. Jadi scanner saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.